Ya, seperti sebenarnya sekarang udah jam 10 lebih 10 menit ya pagi hari ini. Nggak terasa ya udah jam 10 pagi ya, dan Anda yang bersiap-siap berangkat ke tempat aktivitas mungkin ya. Banyak hal yang memang harus Anda persiapkan ya, seperti sebenarnya. Dan ya, tahu nggak sih pagi tadi tuh ya, pada saat saya tuh siap-siap mau ke kantor itu, kayaknya gimana nih ya, banyak hal yang membuat saya tuh nggak tega untuk ninggalin rumah ya. Pertama tuh si kecil udah nangis ya, terus si Pusi, si kucing aku itu, terus bolak-balik, terus badannya itu diulusin di kaki aku seperti senar. Nah ini tandanya apa coba? Nah nanti tentunya untuk cat lovers ini tentunya tahu ya, kalau semuanya kucing mempunyai perilaku seperti itu berartinya apa? Oke, sepertinya untuk ngelus badannya ke kaki aku ini, mungkin si Pusi ini pengen diajakin main ya, seperti senar. Emang benar ya seperti itu ya, Mas Elgi. Oke, dan ya baik, Smart Listener, untuk pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget ya. Cat Lovers, hari ini kita kedatangan Ikatan Pemerhati Kucing. Dan untuk pagi hari ini kita udah bersama dengan Mas Elgi. Mas Elgi ini panitia dari Cat Expo yang akan diselenggarakan sebentar lagi di Makassar ya. Kemudian juga terima kasih udah hadir di studio juga ada dokter hewan Mas Ade. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kok kita cuma bertiga aja sih ya? Si kucing-kucingnya mana? Biar lebih seru gitu kan. Oke, dan seperti senang untuk Anda juga nih, kami mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami di pagi hari ini ya. Silakan untuk line teleponnya di 833-225 untuk Anda yang mau tahu lebih banyak lagi kegiatan untuk Ikatan Pemerhati Kucing yang akan diselenggarakan tidak lama lagi ya di Makassar tentunya. 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Baik. Sebelum saya ngobrol nih bersama dokter hewan Mas Ade, saya ke Mas Elgi dulu nih ya. Sebelum kita ini ya ngobrol lebih banyak lagi tentang seputar kegiatan yang akan diselenggarakan tidak lama lagi di Makassar, mau tahu dong ini ya, kecintaan ya. Mas Elgi suka kucing nggak? Kita sebagai pemerhati sebenarnya ya. Nah, jadi sebenarnya kita ada perhatian, sekaligus juga ada cinta, ada rasa kasih sayang terhadap binatang ini. Oke, bisa dong cerita awalnya seperti apa tuh? Ya. Ini memang karena hobi atau gimana nih? Karena diajakin atau gimana? Lagi tren atau gimana? Sebenarnya sih ini hobi dadakan ya. Jadi sebenarnya itu masih baru-baru ya, dimana saya tertarik dengan memelihara seekor kucing. Awalnya sih itu karena sempat waktu tadi jalan di salah satu area Cat Free Day yang ada di Kota Makassar. Terus sempat lihat salah satu komunitas Cat Lovers Makassar itu berkumpul gathering. Akhirnya di situ nimbrung, bercakap-cakap dengan anggotanya. Akhirnya ya sudah memutuskan untuk mengadopsi seekor kucing. Nah dari situ awalnya lah bagaimana saya sampai saat ini itu sebagai Cat Lovers Makassar. Oh, itu ceritanya ya. Kalau Mirsa, ini loh ya, itu pertama kali tuh suka kucing ya pada saat pas ke bandara ya. Tempo hari tuh pas ke bandara, itu dibawa pas mau menuju ruang tunggu gitu kan. Itu pada saat menuju ke ruang tunggu itu di bawah pohon itu ada kucing di situ ya. Pas itu kan hujan rintik-rintik ya. Saya mau ninggalin juga si kucingnya, kayaknya gimana gitu kan. Ya udah deh, akhirnya saya bawa. Kayaknya si pemiliknya sengaja tuh ya untuk ninggalin di situ. Jadinya saya bawa aja ke rumah. Mungkin Smart Listener juga mempunyai cerita yang lain ya. Kenapa sih ya, akhirnya memelihara kucing gitu ya. Kalau tadi Mas Ade itu karena
melihat ya perkumpulan dari ikatan kucing ini. Terus kalau Mirsa sendiri sih nggak sengaja gitu ya melihat kucing yang memang sengaja gitu ya ditaruh di bawah pohon gitu, jadinya saya mau pulang aja tuh kucingnya. Oke. Mas, terus kalau semuanya ini ya pada saat pertama kali tuh ya mempunyai hewan peliharaan, punya ya kucing di rumah, itu gimana tuh ceritanya? Bisa cerita sedikit ya? Ya, awalnya sih kalau itu sebenarnya masih awam ya, bagaimana tentang pengetahuan tentang perawatannya. Karena sebenarnya itu dalam merawat kucing itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Apalagi nutrisinya. Jadi itu betul-betul kita harus memperhatikan, harus saling ini dengan dokter hewan. Karena begitu banyak juga entah itu dari nutrisinya, dari virus-virus itu sangat ini juga fatal untuk kehidupan seekor kucing. Sebelum ini ya, mungkin dari Mas Elgi sendiri bisa dong ya ngasih informasi gitu untuk ngebedain ya kucing ras dan juga kucing kampung ya, mungkin istilahnya seperti itu ya Mas ya. Sebenarnya kalau kita mau membedain sebenarnya nggak dibeda-bedain ya. Enggak ya. Soalnya kalau kita ngejebutnya di Indonesia kucing ras umpamanya Turkish Angora gitu kan. Kalau di Turki sana itu mereka sebut sebagai kucing domestik. Nah, kalau kita di sini ya kucing domestiknya kita ya kita sebut sebagai domestik. Mungkin yang ada di Turki sana ataupun yang ada di Jepang sana menyebut ya ras kita ras Indonesia. Sebenarnya kita juga menilai ras, tetapi karena kita berada di domestik Indonesia, jadi kita menyebutnya ya ini kucing domestik kayak gitu. Tapi kalau mereka yang ada di luar dari Indonesia, itu mereka menyebutnya ini ras Indonesia seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan ya antara mau ras atau apa. Tetapi ya disitulah biasanya orang melihat ini kucing ras ya kan, yang bulunya bagus, segala macam lah, pokoknya cantik ya. Akhirnya menyepelekan kucing-kucing domestik Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kucing-kucing domestik Indonesia yang kita rawat dengan penuh perhatian, itu akan tidak kalah jauh menariknya, tidak kalah jauh lucunya dari kucing ras di luar Indonesia. Seperti gitu. Ini ya pada saat memilih untuk memelihara seekor kucing gitu ya. Sekarang hewan peliharaannya udah berapa? Kalau sekarang itu ada 21 ekor. 21 ekor dengan berbagai ras. Wah, luar biasa ya. Cerita dong gimana tuh awal melihara kucing gitu. Apa-apa aja sih yang memang harus mulai dari apa aja sih yang memang harus diberikan gitu untuk perawatan kucing? Kalau saya sih yang dari awal kali lalu itu yang pasti peralatan-peralatannya ya, kayak litter boxnya itu harus ada, terus perlengkapan aksesorisnya seperti sisir, itu kan kita harus setiap hari lah menyisir ya. Disisir juga? Iya. Terus sisir kayak gimana tuh? Hampir mirip-mirip. Ada yang spesial? Ada juga, tapi nggak jauh signifikan, nggak terlalu gitu berbeda dengan sisir manusia pada umumnya kayak gitu. Terus pemilihan pakannya juga itu harus selektif, mungkin harus kita lihat kandungan nutrisinya seperti apa, sesuai dengan kebutuhan dari kucing yang kita pelihara. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk makanannya sendiri itu disesuaikan dengan usianya juga? Iya. Kucingnya. Kalau pas kita adopsi gitu, kucingnya masih umurnya berapa? Kalau semua kucing yang masih kecil gitu? Kalau pada dasarnya kita lovers sih biasanya itu ngelepas adopsi kucing itu paling tidak dia lepas masa sapi ya. Bisa lebih dikeraskan lagi soalnya ini Mas Elgi. Gitu ya. Gitu dong. Pada saat lepas masa sapi atau masa menyusu dari sang induk itu kurang lebih 3 bulan udah bisa. 3 bulan ya, minimal 3 bulan lah. Kayak gitu. Itu makanannya apa tuh kalau semua yang masih kecil gitu Mas Elgi? Kalau dari itunya sih ada beberapa produk ya, khusus pilihannya variannya apa aja sih? Khusus dari beberapa produk itu ada memang khusus untuk yang usia kitten ya, namanya kitten. Terus ada juga untuk usia junior. Terus nanti di usia 1 tahun itu ada jenis adult. Itu makanannya bentuknya seperti apa? Padat kah, cair kah? Ada yang namanya makanan kering, dry food, ada wet foodnya juga. Kayak gitu.
Jadi kalau yang baru berumur usia yang bulanan gitu ya, idealnya tuh harus makanannya cair gitu ya, Mas. Iya. Supaya dia agak gampang ngunyahnya seperti itu. Susunya juga termasuk. Itu sih sebenarnya tergantung dari kebutuhan ya. Nanti kalau pemenuhan itu mungkin nanti dokter Ade yang bisa jelasin. Oke. Soalnya kan itu menyangkut tentang nutrisi ya. Iya. Mas Ade tadi udah diinformasikan nih ya sama Mas Elgi pada saat memutuskan ya untuk memelihara seekor kucing, ini memang ada apa ya, perlakuan khusus memang harus kita berikan ya ke kucing gitu ya. Kalau semuanya perlakuan khusus yang memang harus kita berikan ke seekor kucing, kalau semuanya usianya masih kecil gitu, itu gimana tuh? Apa aja sih yang memang kucing harus dapatkan, perawatan seperti apa aja? Oh ya, ini kalau untuk kucing sendiri, kita mulainya gimana dulu? Kucing yang mana mau dipelihara lebih dulu? Oh begitu. Ya, mau pilih yang mana dulu? Mau pilih yang mana dulu? Ya, mau yang kitten atau yang udah besar? Yang kitten dulu, tua? yang kitten dulu Mas Ade. Oh, yang kitten ya. 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 Kalau yang kitten, pastikan untuk umurnya, jika untuk 1 bulan itu, untuk masih awal-awal minggu, sebelum 1 bulan, dia harus menyusu sama induknya. Oh begitu. Kalau misalnya tidak ada induknya, tidak ada yang menyusui, baiknya diberikan susu yang khusus untuk kucing. Seperti itu. Itu sampai 1 bulan. Kemudian kalau semuanya pas tidur juga, itu ada, memang harus ada penghangat begitu ya, semacam lampu atau apa begitu Mas? Iya, ada juga. Itu untuk sebelum 1 bulan. Iya. Iya. Kemudian kalau semuanya kucing, kita sebutnya anak kucing gitu ya. Kalau anak kucing itu sudah mulai divaksin atau gimana? Kalau untuk divaksin sendiri itu mulainya umur 3 bulan. 3 bulan. Iya. Ya, dari kalau anak kucing sebelum 1 tahun dia vaksinnya mulai 3 bulan, kemudian dilanjut bulan depannya lagi vaksin untuk di booster atau ditingkatkan lagi vaksinnya. Nah, tujuannya apa? Karena pada saat masih kitten dia kan masih menyusui. Pada saat menyusu dia ada punya antibodi sendiri dari induk. Nah, dari vaksin yang pertama itu mungkin bisa berkurang separuhnya, jadi untuk meningkatkan kembali pas di bulan depannya. Dia berarti di bulan yang keempat begitu ya? Iya. Di usia yang 4 bulan begitu ya? Nanti untuk setelah 2 vaksin awal tadi, nanti bulan depannya lagi dilanjutkan dengan vaksin rabies. Rabies. Itu taunya gimana tuh kalau semuanya kucing kita memang sudah mendapatkan vaksin yang mereka butuhkan? Apakah ada bukunya juga, Mas Ade? Oh iya, ada. Itu seperti kalau kita membawa seorang bayi gitu ya, vaksin, itu seperti itu ya? Iya, seperti itu. Kalau semuanya untuk vaksin rabies sendiri usia berapa? Mulai setelah umur 5 bulan. 5 Jadi bulan. artinya setelah 2 vaksin pertama. Terus kalau semuanya kucing, anak kucing, itu biasanya apa sih yang menjadi apa ya, gampang terkena sakit apa begitu Mas? Nah, biasa kalau pas masih kitten, terutama yang masih di bawah 3 bulan, pastikan kebersihan matanya, karena biasa rentan sekali itu. Karena biasanya kayak ada yang kotoran yang menutup matanya, kalau tidak dibersihkan itu bisa tertutup terus atau terjadi infeksi. Terus apa lagi tuh yang memang harus kita perhatikan pada saat usia 3 bulan gitu? 3 bulan itu usianya, pastikan juga makannya, untuk makannya sendiri. Nutrisinya, nutrisinya harus ya? makan yang khusus untuk kitten. Ada tergantung sih dari tingkatannya, mulai dari 3 bulan itu ada kayak makanan pendamping itu sampai dia bisa dipisah dari induknya. Seperti itu. Jadi harus ada makanan pendamping juga ya? Iya. Kemudian pada saat masuk di usia 4 bulan ya, 5 bulan, itu perlakuannya gimana tuh Mas? Nah, ada itu perlakuan khusus lagi? Kalau untuk perlakuan khusus paling untuk ke pakan yang berikutnya yang udah mulai di atas 4 bulan seperti itu. Dan jangan lupa dicek apakah ada perubahan perilaku, seperti kayak dia suka kurang beraktivitas atau
mungkin dia murung atau suka garuk-garuk telinga, seperti itu. Itu ada tanda-tanda gitu ya. Iya. Kucingnya nggak sehat gitu ya. Ya, ada mulai kurang sehat. Mas, kalau semuanya kucing yang males minum itu untuk bisa apa ya, untuk bisa apa ya, supaya dia bisa minum itu gimana kira-kira? Apa yang harus kita lakukan? Kucing biasanya cenderungannya sih agak malas minum sebenarnya. Untuk menyiasati itu, ya, pastikan apa dulu, bagaimana bentuk wadahnya, wadah minumnya. Pasti kalau kucing itu sukanya kayak agak-agak dingin gitu minumannya. Airnya yang agak dingin. Atau bisa kalau misalnya bukan air dingin, bisa pakai wadah stainless bisa. Atau bisa juga kayak bisa tambah es sedikit supaya dia lebih suka minum. Iya. Baru tahu Iya. saya. Kalau yang agak lebih bagus lagi kayak water fountain. Nah, kucing suka minum baru airnya bergerak-gerak gitu. Air mancur. Kayak air mancur gitu ya. Main. Aduh, seru juga ya. Oke. Baik, Smart Listener, kami masih menantikan Anda nih ya yang mau ikutan gabung di pagi hari ini. Smart Listener, kita kedatangan tamu-tamu dari Ikatan Pemerhati Kucing ya, dan silakan ya yang mau ikutan ngobrol bersama kami di pagi hari ini 833-225 sekali lagi. Kemudian untuk line SMS atau WhatsApp-nya di 0811 4610 11. Baik, tadi ya kalau Mas Adit tahu ya kalau semuanya kucing yang ini kucing yang sehat nih, ini kucing yang kurang sehat nih ya. Nah, ini kriteria khusus juga yang memang harus kucing punyai pada saat mengikuti suatu kontes gitu ya. Benar banget. Kita ada kontes yang akan diselenggarakan ya dalam waktu dekat ini. Ini kontes apa nih namanya, Mas? Kalau untuk Mas Elgi, ya. Kalau untuk kontesnya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu kita ada nanti namanya Cat Fashion Show Competition. Wih, namanya canggih banget. Ya, gimana tuh? Konsepnya nanti seperti apa tuh, Mas Elgi? Jadi untuk tanggal 17 Agustus 2019 nanti Itu dimulai tanggal 17 Iya, ya? betul. Tanggal 17 sampai tanggal berapa? Nanti kita ada kegiatan itu di tanggal 17 dan 18. 17 sampai 18 ya. Itu apa aja? Ya. Nah, untuk di tanggal 17-nya nanti kita ada Cat Fashion Show Competition di mana nanti si kucing dan si owner ini mengenakan fashion yang sama. Iya. Jadi kita akan nilai itu temanya dengan tema Nusantara. Nusantara, Iya. kan 17 Agustus Iya, ya. betul. Terus. Terus nanti di kompetisi berikutnya itu ada namanya kompetisi kucing terlahap. Terlahap? Iya. Maksudnya? Lomba makan. Oh, yang kuat makan? Iya, betul. Jadi ya terlahap artinya yang duluan habis makanannya itulah keluar sebagai pemenang. Oke. Terus untuk kontesnya itu nanti di tanggal 18 kita ada cat show. Ini langsung juri dari Jakarta ya? Surabaya. Itu Dr. Hewan Supriyono. Terus nanti juga akan ada cat run competition di tanggal 18 itu. Di mana nanti kucing-kucing ini akan digiring oleh owner sampai siapa duluan yang sampai ke garis finish. Seperti gitu. Ini kayak lomba balita aja ya. Iya. Yang merangkak gitu kan, siapa yang lebih cepat gitu. Iya. Terus apa lagi tuh? Jadi untuk kompetisinya itu kita ada 4 competition untuk kucing. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, masih banyak kegiatan lainnya. Di antaranya ada grooming workshop. Itu nanti akan ada juga di tanggal 17 by Nutrios yang akan langsung dibawakan oleh Sandi Andika ya, merupakan Singasari Cattery di Malang sana. Jadi ini kita sama-sama Cat Lovers Makassar sama-sama bagaimana kita bisa menghandle kucing ya di dalam menggrooming. Karena di situ kita juga akan belajar karena kucing itu bukan cuma satu tipikal rambut, ada beberapa tipikal rambut dengan tentunya harus juga dengan tips dengan perlakuannya berbeda. betul. Perlakuannya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi Iya, betul. ada yang bulunya lurus ya, keriting. Ada yang semi long hair, ada yang short hair juga. Begitu. Jadi itu ini berbeda-beda cara menghandle-nya. Terus dari tadi dokter ada juga sempat bilang bahwa kucing itu gampang stres ya. Jadi pasti dalam proses menggrooming itu kucing akan merasa stres. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya tingkatan kestresan kucing di dalam proses grooming itu bisa minim. Seperti itu.
kayaknya seru juga gitu ya kalau semuanya kalau semua proses grooming gitu ya biasanya itu semuanya dibersihkan gitu ya, mulai dari telinga ya, benar ya dok? Iya, benar. Mulai dari telinga, kuku ya, itu prosesnya nggak apa-apa secara bersamaan atau memang harus bertahap begitu? Hari ini telinganya dulu, besok kukunya, besok bulunya yang digunting, itu gimana? Kalau grooming sendiri bisa bersamaan aja semua. Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Terus kalau semuanya tadi seperti yang diungkapkan Mas LG tadi untuk mengurangi tingkat stres dari kucing sendiri itu gimana caranya? Nah, untuk tingkat stres untuk menguranginya, airnya bisa pakai air hangat. Air hangat ya? Iya. Terus ya selain air hangat ya sesuaikan apakah kucingnya ini memang tidak terlalu berontak gitu pas dimandiin. Jadi untuk minimalisir sih pakai air hangat dulu pertama, biar dia tidak terlalu kaget. Jangan langsung air dingin gitu Iya, ya? dia langsung lompat biasanya kadang-kadang. Terutama yang nggak pernah grooming, wah itu bahaya. iya. Itu kalau pada saat memandikan gitu ya, itu langsung dijur airnya langsung di atas kepalanya atau gimana? Atau langsung ke badannya atau gimana tuh dok? Pelan-pelan aja dulu dari badan. Dari kepala ya? Dari badannya dulu, nggak boleh kena telinga? Nggak boleh kena telinga, karena kalau masuk di telinga bisa jadi infeksi nanti. Jadi badannya dulu yang dibasahin, terus lanjut sampai ke kepala. Ke kepala ya, wow ini baru tahu saya. Oke, kita break lagi ya untuk sesaat ya Dr. Ade dan juga Mas Elgi, kita break untuk sesaat dan seperti senang kami masih menantikan Anda nih ya yang mau ikutan, mau ngobrol-ngobrol seputar Cat Expo yang akan diselenggarakan di Makassar. Ini untuk acara sendiri itu tanggal 17 sampai 18 Agustus ya. Ini untuk rangkaian peringatan 17 Agustus Smart Listener. Untuk temanya sendiri tadi temanya tentang Nusantara kalau nggak salah ya. Ya Mas Elgi ya, untuk Cat Fashion Show. Cat Fashion Show-nya ya. Oke, sekali lagi ya, Smart Listener untuk kegiatan Cat Expo sekali lagi ini akan diselenggarakan di tanggal 17 hingga 18 Agustus. Kemudian ini banyak rangkaian acara yang Anda bisa ikuti ya. Untuk ada cat lovers, itu ada cat show, kemudian ada juga cat run competition, kemudian ada grooming workshop ya. Jadi ini banyak tahapan ya yang akan dilakukan, yang akan kucing Anda ikuti nantinya ya. Oke, sekali lagi 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 461 1011. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi di Cat Expo ya, seputar rangkaian Cat Expo yang akan diselenggarakan nantinya di Makassar tanggal 17 hingga 18 Agustus 2019 ya. Oke, dan untuk Anda nih ya, sekali lagi Anda cat lovers ya yang mau nanya-nanya juga, yang mau ikutan ya, Anda mempunyai kucing di rumah mau diikutan untuk Cat Expo nanti, silakan ya ikutan di 17 hingga 18 Agustus 2019. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya Mas Elgi ya. Iya. Oke. Kemudian untuk rangkaian kegiatannya sendiri ini bisa di-announce lagi Mas Elgi apa aja nanti untuk Cat Expo-nya. Oke, Smart Listeners, untuk kegiatan IPK Cat Expo 2019 itu kita akan laksanakan di tanggal 17 dan 18 Agustus 2019. Itu di jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Itu nanti bertempatnya di Ibis Makassar City Center, Jalan Maipa nomor 8. Terus untuk di tanggal 17-nya nanti itu kita akan ada Cat Fashion Show Competition, terus ada kompetisi kucing terlahap, terus ada kegiatan yang super sekali buat cat lovers yaitu Grooming Workshop by Nutrios yang akan dibawakan oleh Sandi Andika. Terus nanti juga di tanggal 17 itu kita ada sosialisasi dari Himpunan Pengusaha Online. Dan untuk di rangkaian acara di tanggal 18 kita ada cat show, terus ada cat run competition. Dan untuk di 2 hari kegiatan kita ini di 17 dan 18 kita ada vaksinasi rabies ya. Ini pemberian vaksinasi rabies untuk kucing yang akan dilaksanakan dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, dan ini secara gratis ya. Terus nanti akan ada juga Basar Cat Expo. Nah di Basar Cat Expo ini di 2 hari
para cat lover semuanya bisa shopping ya. Shopping borong tuh ya. Bisa shopping, Mulai susu, mulai makanan, iya, minumannya, aksesoris segala macam. cemilannya. Nanti di sana ada Cat's Fifth, terus ada Healthy Pet, juga ada Kino Pet World dan Pro Diet, terus ada nanti produk dari Kitchen Flower dan Nature Breed, terus ada Oricat, nanti ada Nutrios, terus teman-teman dari Pet Shop juga ada Petmart, King Pet Shop, Senpai Pet Shop, terus ada produk dari Yuri, terus nanti ada juga dari pameran dari Yamaha Surakojaya Motor. Dan yang ketinggalan ya di acara 17 dari Hippo, itu bisa juga nanti langsung berkunjung ke booth Himpunan Pengusaha Online untuk nanya-nanya seputaran Hippo ya. Terus nanti juga ada Pre-Love and Garage Sale, terus ada Ibis Talent Show, terus ada Ibis Food Festival, terus di hiburannya ada Romantic Live Acoustic. Dan nanti kita juga ada games dengan hadiah yang menarik dari beberapa sponsor kegiatan kita. Pokoknya seru banget gitu ya. Banyak sekali kegiatan, bukan cuma kegiatan untuk cat lovers ya, tapi semua juga kita mencakup, baik untuk pengusaha-pengusaha online yang ada di Kota Makassar, itu bisa berkunjung di IPK Cat Expo 2019 ini. Pokoknya bisa saling bertemu gitu ya. Betul. Untuk cat lover sendiri, Iya. ini bertemu ya, bukan hanya yang mereka yang hobi gitu kan, tapi Betul. yang membiakkan kucing ini juga ketemu nantinya ya. Iya, kita di bisa ajang saling ini. silaturahmi, saling sharing-sharing dalam perawatan si empus gimana. Karena nanti kita juga akan ada yang terlibat, ada dokter ya, ada dokter hewan dari Suklinik juga, terus ada dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, tentunya akan siap memberikan jawaban-jawaban terhadap seputar nutrisi, seputar kesehatan dari kucing kita. Oke, jadinya seru banget ya. Betul. Kalau semuanya mau tahu lagi nih, dokter ya Mas Ade ya, Mas, kalau semuanya untuk klinik di Makassar sendiri untuk kucing sendiri itu ada di mana aja sih? Kalau klinik ada beberapa yang Iya, di mana saja, di mana aja. ada di Abdesir satu, Abdul Adeng Surua, terus ada juga di Monumen Emis Island, terus di Tanjung? ya di Tanjung. Di Tanjung ada ya? Iya. Untuk yang ada yang Ini di Tanjung mana nih? Tanjung Bunga ya? Nah, Terus di mana lagi, Mas? ada juga untuk yang di pet shop yang kerjasama dengan Dr. Wen juga ada di King Pet Shop Di mana itu? di Rapocini. Rapocini juga ada Iya. ya, Dok ya? Jadi banyak nih ya. Iya. Kalau semuanya ada nih ya yang punya hewan peliharaan kucing gitu kan, pada saat kucingnya lagi kurang sehat gitu kan, pastinya udah tahu ya kucingnya tuh mau dibawa kemana gitu kan, udah tahu kliniknya. Itu yang pertama nih, kalau semuanya ada yang dekat tinggalnya di Abdul Adeng Sirua ya, pasti udah tahu mau dibawa kemana, yang terdekat ya dengan tempat tinggal Anda. Kemudian yang ada di Tanjung Bunga ya, kemudian ada yang di Rapocini juga, itu sudah tahu klinik terdekat ya dengan tempat tinggal Anda. Kemudian nih Dok Ade ya, kalau tadi ya seperti informasikan, jadi memang ini banyak kriteria nanti untuk kucing-kucing kita ini untuk ikut perlombaan gitu kan. Tentunya kucing yang sehat gitu kan. Dari pemiliknya sendiri ataupun ownernya sebelum ikutan Cat Expo ini tentunya sudah harus ada persiapan gitu kan. Persiapannya apa aja sih yang memang harus diperhatikan nih oleh si owner gitu, Mas Elgi atau Dokter Adi mungkin yang ingin menjelaskan apa aja sih yang harus mereka persiapkan gitu sebelum ikutan kontesnya nanti? Yang persiapkan sih pastinya sehat, jadi perhatikan dulu ciri-cirinya kayak sebelum ini sebelum ikut lomba gimana sih? Ini bukan sembunyi-sembunyi gitu ya? Iya, nggak ngilang sembunyi. Nggak hilang sembunyi. Jadwal takut lihat sama orang, enggak ya? Iya. Kenapa? Gimana tuh? Nah, itu kalau itu biasanya ada gejala sakit mungkin. Biasa juga utamanya pas makan dan minum. Jadi memang ya sebelum pada saat mengikuti kontes memang harus kita perhatikan nutrisi kebutuhan mereka gitu ya, terus dari kucing kita. Untuk kontes sendiri kan sudah jelas kebersihan kulit dan bulu. Nah, itu yang menjadi penilaian ya. Iya. Mas Elgi mungkin ingin nambahin waktu kita tersisa 5 menit lagi ke depan. Mas Elgi silakan. Mungkin saya ingin invite aja ya buat semua Smart Nutritioners dimanapun berada, jangan sampai untuk kelewatan acara kita ini dari Ikatan Pemerhati Kucing.
yaitu IPK Cat Expo 2019 nanti di tanggal 17 dan 18 Agustus 2019, tempatnya di Ibis Makassar City Center, Jalan Maipa nomor 8. Kita akan mulai kegiatan ini di jam 10 pagi ya, sampai di jam 10 malam nanti. Begitu banyak rangkaian yang sudah tadi saya sebutkan ya. Tentunya akan seru. Pokoknya buat cat lovers yang ada di Makassar, silakan datang berburu pakan, berburu aksesoris, karena kita begitu banyak tenan-tenan ya yang kita siapkan, tentunya dengan harga yang promosi, dengan harga yang spesial ya. Saya ke dokter Ade dulu dong, dok. Ini kalau semuanya tadi ya sempat kita ngobrol ya, kalau semuanya kucing yang awalnya bunting gitu kan, itu perlakuan khusus yang memang harus kita berikan, itu memang harus kita perhatikan untuk nutrisinya gitu ya, nutrisinya. Itu seperti apa tuh mas? Nah ini kalau misalnya pas kan kucing buntingnya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Nah, pas untuk minggu-minggu awal disesuaikan berapa jumlah pakan. Ada pakan khususnya untuk yang kucing bunting. Namun pas yang untuk beberapa minggu terakhir itu, nah itu harus diperhatikan jangan sampai berkurang. Nutrisinya. Ya, takutnya nanti anaknya tidak sehat. Nah, pada saat setelah lahir, nah itu jumlah pakan yang dikasih sama kucing bunting itu pastikan selalu ada, karena kucing bunting kan ada 2 yang dikasih makan, dirinya sendiri sama anak-anaknya. Ini seperti manusia ya? Iya, seperti itu. Jadi nggak boleh kosong makanannya untuk kucing yang sedang menyusui. Karena takutnya kalau dia kosong nanti dia jadi nutrisinya berkurang, lebih cepat sakit. Jadi harus berlebih gitu ya makanannya. Untuk yang menyusui aja, khusus yang menyusui aja. Jadi memang harus disiapkan setiap saat gitu ya dok, dok ya. Terus apa lagi yang memang harus diketahui nih? Ya mungkin ada di antaranya nih smart listener yang mempunyai hewan peliharaan kucing ya, yang lagi bunting, ya itu harus ditahu tuh ya, harus tahu informasinya seperti apa. Apalagi yang ingin diinformasikan kan tadi sudah dijelaskan yang vaksinasi yang masih kitten. Nah ini yang untuk yang sudah dewasa, vaksinnya diberikan sekali setahun. Sekali setahun. Ya, untuk yang vaksin tahunan sama vaksin rabies. Oke, itu yang terpenting ya diberikan ya. Oke, kita kembali lagi ke Mas El gini seputar kegiatan Cat Expo yang akan diselenggarakan sampai hingga 17 Agustus. Apalagi yang memang harus disiapkan oleh si ownernya sendiri untuk menampilkan kucing-kucing mereka nantinya. Banyak. Ya, tadi sudah disebutkan sama dokter Ade ya, bahwa kucing itu harus dalam kondisi sehat, itu yang paling utama. Dalam kondisi sehat di sini diartikan bahwa kucing itu no jamur, no kutu, ya. Terus juga sebelum ke lokasi show, kucing itu sudah dilakukan proses grooming terlebih dahulu. Terus juga yang paling terpenting adalah kuku harus sudah dipotong, ya. Takutnya nanti akan melukai dari si jurinya. Iya. Bahaya nih. Bahaya. Terus juga kita harus sarankan bahwa owner bahwa kucing itu harus sudah vaksinasi. Itu persyaratan ya, memang harus dipenuhi ya. Karena takutnya kan kucing itu gampang terkena virus ya. Apalagi di sana kan nanti ada kucing-kucing lain itu takutnya nanti tertular gitu ya. Oke. Untuk acaranya sendiri kan nanti gratis ya? Maksudnya gratis ya? Ya, kita free untuk entry. Free entry, tapi kalau semua yang mau ikut kompetisinya itu ada. Itu untuk ikut kompetisinya itu ada, tapi untuk saat ini kita sudah close pendaftaran ya. Ih, udah close? Iya, udah close. Baru sama ikutan mas. Jadi yang untuk pendaftaran itu kita sudah close. Waktu di hari Sabtu terakhir kita itu berapa yang mau ikutan? Terus itu jenisnya dari kucing apa aja? Untuk cat show-nya sendiri kita ada biaya kontribusi itu Rp25.000. Itu dari kategorinya ada dari kategori domestic long hair, terus ada kategori domestic short hair, terus ada FS extreme, terus ada all breed ya. All breed ini adalah masuk semua kategori ras kucing di luar dari ras Indonesia ya. Terus juga ada need class. Nah, need class ini kita buka untuk kucing-kucing yang dalam kondisi berkebutuhan khusus, kucing-kucing cacat ya. Cacat ya. Ada. Ya, itu kita buka juga. Itu untuk apresiasi kami bahwa semua kucing pokoknya harus bisa ikut berkompetisi. Dan juga mendapatkan pakan yang sama. Betul.